yakin. Allahumma atina wa anfa'na wa anfa'na bima 'allamtana zidna ilma wa warzuqna fahma Allahumma amin. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus PKN Masjid Al-Huda, sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Imam, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Huda, insyaallah senantiasa mendapatkan limpahan berkah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang tercurah kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, tentunya nikmat dapat beribadah dan amal soleh. Insyaallah rangkaian kegiatan kita terhitung mulai dari kita bangun sampai kita ke masjid yang kita cintai ini, sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan pengajian ahad setiap minggunya, semuanya dari awal berangkat sampai pulang, semua gerakan aktivitas badaniah kita tercatat sebagai amal soleh terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adapun materi yang akan disampaikan pada kesempatan kajian subuh pagi ini adalah berkaitan dengan cara menjadi pribadi yang mabrur. Ibu-ibu pernah mendengar kata mabrur? Nah, berarti bahwa ini saudara-saudara kita yang berangkat haji kan sudah pulang lagi itu. Nah, pasti masih terngiang-ngiang di telinga kita istilah atau ungkapan dari kata mabrur. Bahkan kata mabrur ini sudah sering kita dengar semenjak keberangkatan saudara-saudara kita menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Mungkin kita tidak hanya mendengar ungkapan mabrur itu, barangkali kita pun ikut mengucapkan kata mabrur dalam doa-doa kita ketika ada saudara, tetangga, karib kerabat. Biasanya tradisi itu sebelum berangkat ngambil rukun ada kegiatan berkumpul bersama-sama yang dikenal dengan sebutan walimatus safar. Jadi walimah safar. Di saat itu yang berangkat meminta doa kepada kita. Apa doa yang paling tinggi? Minta didoakan supaya selamat pergi sampai pulang dan akhirnya nanti pulang dengan meraih haji yang mabrur. Nah, pertanyaannya, mabrur itu apa? Apa makna mabrur itu? Kenapa kata mabrur dikaitkan dengan ibadah haji? Apakah setiap orang yang berangkat haji sudah pasti meraih mabrur? Itu pertanyaannya. Lalu apakah orang Islam yang memang secara ekonomi tidak mampu sehingga secara hukum mereka tidak wajib haji kan? Jadi tidak haji. Nah, orang-orang yang tidak berhaji ini apakah bisa dia meraih mabrur juga seperti orang yang berhaji? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita harus paham dulu dengan makna mabrur itu apa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita Islam ini memang banyak istilah
istilah-istilah yang populer yang sering kita dengar. Rata-rata kita tidak hanya sering mendengar, mengucapkannya, tapi kita paham apa yang kita ucapkan. Contoh, mukmin. Mukmin bukan nama tetangga sebelah itu, mukmin. Nah, itu gelar untuk orang-orang yang beriman. Ada lagi muslim. Muslim itu nama orang juga kan? Itu kan gelar itu, predikat itu. Predikat orang-orang Islam, ya, yang kita maknai dengan orang-orang yang selamat. Apalagi itu muttaqin atau takwa, ya, itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mampu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, ada lagi soleh, solehah. Ya, soleh, soleh, solehah. Soleh itu orang soleh, laki-laki, solehah, orang soleh, perempuan. Nah, ada lagi muhsinin. Muhsinin itu orang-orang yang nah, yang terakhir ini yang akan kita bahas, dan predikat ini selalu diidentikan dengan ibadah. Apa itu? Predikat mabrur. Itu yang akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mabrur itu secara bahasa terambil dari kata al-bir. Ronya pakai tasdid, birrun. Al-bir itu kalau diartikan maknanya kebaikan yang sempurna. Itu arti dari kata al-bir. Nah, makanya ahli bahasa memaknai kata mabrur itu dengan arti puncak kebaikan. Jadi bisa kita pahami orang mabrur itu orang yang sudah sampai pada puncak kebaikan tertinggi. Ibarat orang daki gunung, ya, orang mabrur itu orang yang berhasil mendaki sampai ke pucuk gunung. Sampai ke puncak tertinggi. Nah, itu kira-kira makna dari kata mabrur, istilah yang digunakan untuk orang-orang Islam yang mampu sampai pada level kebaikan yang tertinggi, yaitu puncak kebaikan. Berarti di atas baik, ya, di atas baik itu yang disebut dengan mabrur. Berarti mabrur itu termasuk tujuan dari suatu ibadah. Dalam hal ini dikaitkan dengan ibadah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amati ibadah haji itu kan ibadah pokok itu, ya, rukun Islam yang terakhir. Nah, ibadah pokok ini kan tidak hanya haji, ada 3 sebelumnya. Ya, setelah syahadat, ini kan rukun pertama, rukun Islam pertama. Kemudian yang kedua, ini ibadah pokok yang pertama yang kita kerjakan, sholat. Sesudah sholat, puasa. Sesudah puasa, zakat. Baru yang terakhir, haji. Inilah ibadah pokok, ibadah wajib bagi umat Islam. Berurutan itu. Dan kenapa urutnya begitu, Pak Ustaz? Tidak syahadat haji, atau syahadat puasa, atau syahadat sholat haji puasa. Kenapa berurut begitu? Sholat, puasa, zakat, haji. Urutannya sesuai dengan urutan pensyariatan dari ibadah-ibadah pokok tersebut. Karena ibadah pokok yang 4 ini tidak sekaligus. Allah mewajibkan kepada Nabi dan para sahabat ketika itu. Jadi berguyur, berangsur-angsur. Bahkan ketika Islam itu
disampaikan ketika Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan Islam di kota Mekah. Tidak langsung ada sholat 5 waktu. Iya, belum ada sholat 5 waktu. Bahkan sampai 10 tahun Nabi diutus baru ada sembahyang 5 waktu. Ngapa demikian? Karena sholat 5 waktu ini baru ada setelah kejadian Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj belum ada sembahyang 5 waktu. Ya, belum ada sembahyang 5 waktu. Sementara Isra Mi'raj itu baru terjadi setelah 10 tahun Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul dan Nabi. Berarti 10 tahun sebelum Isra Mi'raj belum ada sholat 5 waktu. Iya, belum ada sholat 5 waktu. Tetapi ibadah sholat sudah ada. Pertanyaannya, kalau yang belum ada 5 waktu, sholat apa yang dikerjakan oleh Nabi? Berapa waktu? Nah, beberapa riwayat menyebutkan sebelum sembahyang atau sholat 5 waktu, sholat yang dikerjakan Nabi itu hanya 2 waktu. Ya. Pertama, sholat di awal waktu siang ketika terbit fajar, sekitar subuh saat ini ya, 2 rakaat. Yang kedua, sholat di awal malam maghrib kita sekarang kan, saat matahari terbenam, 2 rakaat. Jadi cuma 2 waktu itu saja sholat yang dikerjakan oleh Nabi sebelum adanya 5 waktu sehari semalam. Sholat subuh di waktu fajar 2 rakaat, sholat di waktu tenggelam matahari saat maghrib 2 rakaat, selama 10 tahun. Ya, kenapa belum ada sholat 5 waktu? Karena Nabi fokus membenahi sisi akidah umat Islam. Lama proses menanamkan akidah, menanamkan tauhid, ya, memasukkan iman ke dalam orang-orang yang memeluk agama Islam. Baru setelah itu, ya, syariat ibadah pertama yang dilakukan 5 waktu. 5 waktu yang pertama. Sesudah 5 waktu puasa Ramadan. Apakah ketika awal sholat 5 waktu diwajibkan langsung ada kewajiban puasa Ramadan? Belum ada. Berapa jarak antara kewajiban 5 waktu dengan kewajiban menjalankan puasa di bulan Ramadan? Sekitar 4 tahun. Ya, jaraknya sekitar 4 tahun. Karena setelah Isra Mi'raj, Nabi menetap di Mekah itu kurang lebih 3 tahun lagi. Ya, jadi dakwah Nabi itu kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jumlahnya 23 tahun. Itu lama masa dakwah Rasulullah SAW. Tahun ke-10 sholat 5 waktu diwajibkan. 3 tahun lagi Rasul berada di Mekah. Lalu setelah itu beliau hijrah, pindah ke kota Madinah. Belum ada puasa Ramadan. Ketika memasuki tahun kedua Hijriah, barulah ada kewajiban ibadah puasa. Ya, baru ada kewajiban ibadah puasa. Berarti bisa kita hitung jarak sholat diwajibkan dengan puasa pada bulan Ramadan diwajibkan itu kurang lebih 4 tahun. Ya. Nah, pada saat Ramadan diwajibkan atau puasa diwajibkan pada bulan Ramadan, berbarengan pula dengan kewajiban ibadah zakat, utamanya zakat fitrah. Nah, dengan demikian sudah 3 ibadah wajib yang disyariatkan kepada umat Islam: sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat fitrah. Ibadah haji sudah ada atau belum? Belum diwajibkan. Berapa jarak kewajiban puasa dengan zakat dengan diwajibkan haji? Kurang lebih 4 tahun juga. Karena ibadah haji itu baru wajib saat memasuki tahun ke-6 Hijriah. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah baru ada perintah mengerjakan ibadah haji kepada
umat Apakah pada saat tahun ke-6 Hijriah saat turun ayat perintah mewajibkan ibadah haji bagi umat Islam, Nabi dan para sahabat itu langsung mengerjakan ibadah haji? Ternyata tidak. Ya. Walaupun usaha untuk melaksanakan haji setiap masuk musim haji itu sudah dilakukan oleh Nabi, tapi tidak berhasil, gagal. 4 kali Nabi itu dan para sahabat berangkat dari Madinah menuju kota Mekah untuk mengerjakan ibadah haji, baru mau sampai ke perbatasan kota Mekah langsung dihadang oleh kafir Quraisy. Akhirnya gagal. Setiap mau berangkat berhaji selalu dihadang oleh kafir Quraisy. Kenapa? Karena saat itu kota Mekah masih dikuasai oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Setiap Nabi dan para sahabat mau berangkat ke Mekah selalu dihadang. Makanya di dalam riwayat itu kita temukan Nabi berusaha menunaikan ibadah haji sebanyak 4 kali. Usaha yang keempat baru Nabi itu bisa melaksanakannya, yaitu haji wada pada tahun ke-9. Kenapa? Karena tahun ke-8 itu kota Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam yang kita kenal dengan tahun penaklukan kota Mekah, atau istilahnya itu Amul Fathih, pada tahun ke-8 Hijriah. Di saat itu pula turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath itu penaklukan, penguasaan. Apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan kota Mekah mampu dikuasai. Jadi pada saat tahun ke-8 Hijriah umat Islam sudah kuat, jumlahnya semakin banyak, datang Rasul dan para sahabat ke kota Mekah untuk mengambil alih dari penguasaan orang-orang kafir Quraisy. Pada saat umat Islam datang ke kota Mekah, orang-orang kafir yang dulu ngusir Nabi dari kampung halaman mereka pada ketakutan, takut Nabi balas dendam. Semuanya ketakutan. Ada yang bersembunyi, ada yang lain. Tapi apa? Saat Nabi dan para tentara Islam memasuki kota Mekah, tidak ada satupun dari penduduk kota Mekah itu yang disakiti, yang dilukai, yang dibunuh, datang dengan damai. Nah, akhirnya apa? Masuklah mereka penduduk kota Mekah itu ke dalam agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia-manusia masuk ke dalam agama Allah, bergelombang. Akhirnya semua penduduk kota Mekah secara kesadaran tanpa ada pertumpahan darah masuk Islam. Kalau sudah Islam berarti Ka'bah kota Mekah sekarang tidak lagi dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, sudah dikuasai oleh umat Islam. Aman Mekah. Baru tahun ke-9 pas musim haji Nabi berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sekaligus haji pertama dan haji terakhir, sekaligus Nabi mengajarkan bagaimana tata cara pelaksanaan manasik ibadah haji. Nah, itulah kira-kira gambarannya urutan atau proses kewajiban syariat agama atau ibadah-ibadah pokok yang kita jalani saat sekarang ini. Yang pertama sholat dulu, baru beberapa tahun setelah itu puasa berbarengan dengan zakat fitrah, beberapa tahun setelah itu terakhir diwajibkan ibadah haji. Tidak banyak sebenarnya tugas yang Allah bebankan kepada umat Islam itu cuma 4 itu baik. Tidak banyak. Awas tidak mampu kita menjalankan. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, ngapa Allah mewajibkan kita ibadah itu? Kenapa Allah
membebani kita sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji. Bukankah kalau sekedar untuk masuk surga, Bapak Ibu, kira-kira Allah itu sanggup tidak memasukkan kita ke surganya tanpa harus 5 waktu, tanpa harus puasa, zakat, haji, terlebih dahulu? Sanggup Allah itu. Ya, mampu saja Allah memasukkan kita. Lalu kenapa kita disuruh diwajibkan ibadah? Padahal Nabi sudah mengatakan, nanti kita masuk ke dalam surga itu bukan karena amal ibadah kita. Kita masuk ke dalam surga bukan karena amal ibadah. Ya. Bahkan para sahabat saat Nabi mengungkapkan ucapan itu, kaget mereka. Padahal Nabi ini ibadahnya jangan ditanya. Ya. Sangat layak dia dihargai dengan surga atas ibadah-ibadah yang dikerjakan. Tapi Nabi katakan, nanti tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga terhindar dari neraka karena lantaran amal ibadahnya. Terkejutlah para sahabat. Lalu mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah? Bukankah termasuk juga engkau nanti ya Rasulullah? Nabi menjawab, wala ana, termasuk juga saya. Illa ayyata Ramadan rahmat Rabbi, kecuali rahmat Allah yang mengikuti. Berarti nanti kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena ibadah. Lalu apa tujuan ibadahnya? Nah Bapak, ternyata tujuan utama Allah mewajibkan umat Islam beribadah itu supaya kita jadi orang baik. Itu sebenarnya kesimpulan. Tujuannya supaya kita menjadi orang baik. Kenapa kita diarahkan supaya menjadi orang baik? Karena di dalam setiap diri manusia punya potensi dua yang berlawanan. Dan potensinya ini sama. Apa itu? Manusia itu bisa jadi baik, bisa jadi jahat. Nah, itu dua kemungkinan manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi Allah ilhamkan dalam jiwa setiap manusia itu fujur, potensi jahat, takwa, potensi baik. Kalau tidak diarahkan, justru manusia ini lebih berat kemungkinannya menjadi jahat. Supaya jadi baik, maka diarahkan dengan cara dipaksa beribadah. Kalau untuk surga cukup rahmat, dikasih rahmat, mendapat rahmat, masuk surga kita. Tidak perlu ibadah. Lalu kenapa ibadah? Supaya kita jadi orang baik. Kalau sudah jadi orang baik, itulah nanti jalan mendapatkan rahmat. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kesimpulannya kenapa Allah wajibkan kita ibadah? Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Jangan sampai kita menjadi jahat. Karena manusia itu kalau sudah jahat, kejahatannya ya lebih bahaya daripada binatang, lebih bahaya dari kejahatan iblis setan. Ngapa demikian? Karena manusia itu kalau sudah jahat, ada faktor pendukung kejahatannya itu lebih bahaya. Apa? Akal. Kalau hewan nafsu saja, tidak ada akal. Nah, makanya kejahatannya lebih parah bahayanya, lebih bahaya kejahatan manusia. Bapak Ibu, hewan singa itu buas, harimau itu buas, tapi belum terdengar. Ibu harimau lahir, pas lahir anaknya dimasukkan anaknya ke dalam kantong plastik, digantung di bawah pohon anak harimau. Nah, belum ketemu kasus itu. Tapi kalau manusia pernah ketemu bayi di dalam kardus, pernah. Ketemu bayi di dalam kantong plastik ditaruh di pinggir jalan. Bayi ditaruh di bawah jembatan, pernah. Bukan harimau yang melakukannya itu, bukan singa, manusia. Nah, itulah manusia itu kalau sudah jahat lebih bahaya daripada kejahatan binatang sekali. Kenapa? Karena ada akal tadi. Nah, contoh begini, lebih parah bahaya jahat hewan daripada manusia, apa jahat manusia daripada hewan. Contoh begini, kita punya tanaman. Tanaman ini tidak aman dari kejahatan. Pertama hewan, yang kedua manusia.
Hewannya apa? Misalkan babi atau kambing. Nah, supaya aman, tidak diganggu tanaman ini dari kejahatan babi dan kambing, kita buat pagar. Caranya memang pagarnya itu juga agak tinggi, di luar batas kemampuan babi atau kambing itu melompat. Kalau dibikin pagar setinggi lutut, belum aman tanaman itu. Dia masih pacak melompat. Kok caranya? Buatlah pagar setinggi di mana kambing atau babi itu tidak sanggup lagi melompat. Nah, kalau sudah dipagari dengan pagar yang tinggi, pasti aman itu tanaman. Yang kedua, tanaman ini harus kita jaga dari kejahatan manusia dengan cara yang sama, buat pagar setinggi di mana manusia itu tidak mampu lagi melonceng. Kalau dibuat pagar setinggi lutut, setinggi yang di bawah ini, mudah saja orang melompat. Nah, dibikin setinggi pembatas kita ini belum aman. Kenapa? Kalau dulu olahraganya lompat tinggi, masih pacaknya melompat. Jadi cara bikin tinggi lagi, dibikin 2,5 meter. Raso-raso tidak ada manusia yang mampu melompat setinggi 2,5 meter. Alam dipanas. Dengan ketinggian di luar batas kemampuan manusia melompat. Pertanyaannya, apakah terjamin aman tanaman itu dari gangguan manusia? Belum. Kalau kambing, babi tadi aman. Kalau manusia belum. Ngapain ada akal? Di samping pagar ada tangguh. Pas babi datang tadi, ini cium-cium saja tangguh itu. Tidak tahu apa gunanya. Tapi kalau manusia berniat, bernafsu ingin merusak, ingin berbuat jahat, walaupun dia tidak mampu melompat, dengan akalnya menggunakan tangguh untuk masuk merusak tanaman kita. Itu sebabnya manusia itu kalau menjelma menjadi orang jahat, kejahatannya ngalah-ngalahi kejahatan daripada binatang. Itu sebab manusia dibimbing, diarahkan supaya menjadi makhluk baik. Dengan cara apa? Dengan cara mewajibkan manusia itu untuk beribadah. Itu tujuan umum daripada ibadah. Termasuk ibadah pokok yang 4 ini, sholat, puasa, zakat, haji. Tujuan umumnya mengarahkan kita agar menjadi orang. Bapak Ibu, di samping ibadah ini punya tujuan umum, ada tujuan khusus. Berarti setiap ibadah itu punya tujuan masing-masing. Mulai dari sholat. Sholat di samping tujuan umum tadi, mengarahkan kita menjadi orang baik, juga punya tujuan khusus. Apa tujuan khusus ibadah sholat itu? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah agar kita tidak berbuat keji ataupun perbuatan mungkar. Ini tujuan khusus sholat, supaya kita terhindar dari melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan mungkar. Jadi secara logika, kalau kita sudah mampu menghindari perbuatan keji, menghindari perbuatan mungkar, baik kita itu, bukan orang jahat kita. Ya, pasti kita sudah mengarah menuju menjadi orang baik. Karena keji mungkar mampu kita hindari. Ustaz, apa beda perbuatan keji, apa beda perbuatan mungkar? Dua-duanya perbuatan maksiat yang menyebabkan pelakunya mendapat dosa dari Allah. Hanya saja bedanya, kalau keji itu kemaksiatan yang tidak berdampak kepada pihak luar. Ya, kemaksiatan yang tidak berdampak kepada orang lain. Maksiat berdosa, tapi orang lain tidak terkena dampak. Contoh, lanang suko selanaman. Aduh, lanang suko dengan lanang. Aduh, Tino suko dengan Tino. Aduh, itu perbuatan maksiat. Tapi perbuatannya itu tidak merugikan tetangganya. Cuman di mata Allah dia berdosa, melakukan perbuatan yang diharamkan. Nah, itu namanya keji. Jadi dosanya itu tidak berdampak merugikan orang lain, tapi di mata Allah dia
mengerjakan dosa. Itu contoh. Kalau mungkar, dia tidak hanya berdosa, tetapi perbuatannya itu berdampak buruk pula bagi orang lain. Contoh maling. Maling itu kan ada orang yang dirugikan. Dia tidak hanya berdosa, tapi merugikan orang lain juga. Beda tadi orang LGBT, orang mesum dan segala macam. Maksiat. Tapi tidak merugikan orang lain. Nah, itu namanya pahala. Kalau mungkar itu perilaku yang dapat merugikan orang lain. Berjudi. Nah, sekarang ini marak kasus judi online. Nah, bahkan yang korbannya ternyata tidak saja orang-orang biasa, orang-orang terhormat, anggota dewan. Dari hasil laporan PPATK, anggota dewan terhormat ternyata banyak yang berjudi online. Itu kan perbuatan mungkar, ngadu ayam yang kan mungkar karena merusak, merugikan orang. Nah, Bapak Ibu, dengan kita mengerjakan sholat, Allah menginginkan supaya kita terhindar dari berbuat baik fakta maupun mungkar. Itu tujuan khusus pertama dari ibadah sholat. Yang kedua, puasa bulan Ramadan punya tujuan khusus. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Sederhananya, mampu kita menjalankan semua perintah, mampu meninggalkan semua larangan. Itu takwa. Jadi kalau seseorang muslim sudah menjalankan semua yang diperintahkan, meninggalkan segala dilarang oleh Allah, baik apa bukan orang itu? Pastilah. Nah, itu tujuan khusus daripada ibadah puasa yang akhirnya nanti mengarahkan bersangkutan supaya menjadi orang baik. Kemudian yang ketiga, zakat. Apa tujuan khusus zakat itu? Tazkiyah. Makna tazkiyah apa? Membersihkan harta, membersihkan jiwa yang punya harta. Itu tujuan khusus zakat. Nah, Bapak Ibu, kalau seseorang jiwanya bersih, tidak berdosa, dia pasti kecenderungan orang itu lebih dominan menjadi orang baik dibanding menjadi orang jahat. Kalau orang itu bersih, itu tujuannya ibadah zakat yang dilakukan kepada umat Islam. Baru terakhir, apa itu ibadah haji? Apa tujuan khususnya? Tujuan khususnya supaya yang bersangkutan meraih predikat mabrur. Itu tujuan khususnya. Apa itu mabrur? Orang yang sudah sampai pada puncak kebaikan tertinggi. Salat terjaga dia dari berbuat keji munkar. Puasa takwa dia, dijalankan semua perintah, ditinggalkan semua larangan. Zakat bersih harta, bersih jiwa. Nah, sekarang berangkat dia ke tanah suci. Ya, berangkat dia ke tanah suci. Kalau dari segi keutamaan haji itu, pertama, paket hajinya itu setara dengan jihad. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami tino-tino ini ada tak kewajiban berjihad berperang? Kalian tidak ada kewajiban harus ikut angkat senjata berperang. Jihad kalian itu haji yang mabrur. Nah, makanya ibadah haji itu setara dengan berangkat berperang. Kemudian orang yang berhaji diterima hajinya selama di tanah suci itu tidak melakukan perbuatan rafas, tidak melakukan perbuatan fusuk, kemaksiatan. Man hajja walam yarfus walam yafsuk. Rafas itu kemaksiatan kecil dalam bentuk mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata mencarut, kata-kata mencela, itu rafas. Fusuk perbuatan fasik, perbuatan mengandung dosa. Terjaga dia. Roja'a kayaumin waladathu ummuh. Saat dia pulang lagi ke kampung halamannya, seperti mungkin ada kan saudara kita yang baru pulang kan seminggu kemarin, 5 hari kemarin. Saat dia pulang lagi ke kampung halamannya, kembali dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh
bersih. Ya, bersih. Nah, itu keutamaan haji. Berikut pahala yang mereka raih. Pahala yang mereka raih. Hitung saja Bapak Ibu. Ibadah pokok utamanya di sana. Sebenarnya kalau ibadah haji, sekedar haji, 5 hari selesai. Ya. Karena waktu haji itu intinya mulai dari tanggal 8. Nanti puncaknya tanggal 9 wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, maghrib, kita meninggalkan Arafah menuju Musdalifah malamnya. Setelah lewat tengah malam, kita boleh menuju ke Mina untuk melontar jamaah Aqabah nanti pas hari raya Idul Adha bagi orang yang tidak berhaji. Pas tanggal 10, ya selesai melontar jamaah Aqabah, boleh langsung tahallul. Bagi yang mau langsung ke Masjidil Haram, ya untuk melakukan tawaf ibadah boleh. Kalau tidak itu pulang lagi ke Mina. Bermalam di Mina, yang nafar awal 2 malam, yang nafar sani 3 malam. Selesai hari tasrik, ya, hari ke-14 kita melakukan tawaf ibadah. Selesai tawaf ibadah, sa'i. Selesai sa'i, selesai umroh haji dan kita boleh pulang. Artinya haji itu 5 hari selesai. Ngapa sampai 10 hari? Sampai 10 hari itu dalam rangka memanfaatkan tempat yang ada di kota Madinah, Masjid Nabawi, yang ada di kota Mekah, Masjid Haram. Apa tempat itu? Sholat di Masjid Nabawi. Keutamaannya sekali sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1000 kali sholat di Masjid itu. Bayangkan orang yang haji itu ada program arba'in. Apa maksud program arba'in itu? Sholat 40 waktu selama berada di Madinah, ya sholat di Masjid Nabawi. Kali saja 1 kali pahalanya setara dengan 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Itu yang kita raih. Kemudian di Masjidil Haram lebih dahsyat lagi. 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Berapa kali itu saja. Jadi wajar kalau hajinya diterima, pulang dalam keadaan bersih, pahala segunung, wajar orang itu sampai pada puncak kebaikan tertinggi. Itu yang disebut dengan mabrur. Makanya ganjarannya itu langsung surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau orang tidak terhaji, apa bisa dia sampai mabrur, Ustaz? Bisa. Kita harus lihat dulu kriteria orang mabrur itu apa. Tanda-tanda orang itu mabrur itu apa? Atau syarat orang itu dikatakan sampai pada puncak kebaikan itu. Bapak Ibu, ternyata syaratnya ini berat syaratnya. Ada 4 hal yang harus terpenuhi untuk kita sampai kepada level mabrur. 4 pokok kebaikan itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi kebaikannya itu harus sampai pada level sempurna. Tidak boleh sebelah-sebelah. Karena ada kebiasaan kita, kebanyakan dari kita kalau kita perhatikan umat Islam ini, ya lebih di sini, kurang di situ. Kurang di situ, lebih di sini. Maksudnya apa? Ada kita temukan umat Islam itu dari segi ibadah ritual. Apa maksud ibadah ritual itu? Ya puasa, sholat, baca Quran, zikir. Itu kan ibadah ritual itu. Dari segi ibadah ritual bagus, elok. Sholatnya bagus, jamaah lagi. Sunnahnya luar biasa, tahajud, duha lengkap. Puasanya begitu juga, puasa sunnah rajin. Baca Quran bahkan khatam itu berkali-kali. Elok ibadah ritual. Cuman dalam bermasyarakat, dalam hal-hal sosial kurang. Dalam masyarakat kurang. Kurang peduli dengan tetangga, kurang peduli dengan lingkungan. Ada kerja baik, kerja buruknya tidak peduli, gawe orang sibuk dengan ibadah. Ada orang model itu.
Ada juga kebalikannya. Dalam pergaulan masyarakat luar biasa aktif, jiwa sosial tinggi, peduli dengan tetangga, peduli dengan urusan tetangga kiri kanan. Ada kerja baik, kerja buruk, paling aktif, suka nolong orang. Kebetulan dermawan pula, suka berbagi. Cuman dari aspek ritual kurang. Sembahyang 5 waktu hilang timbul. Puasa kadang hendak, pas hendak baik. Tapi kalau dari segi keaktifan dalam masyarakat jangan ditanya. Iya, jangan ditanya. Ya, kepedulian sosial. Ada orang model begitu. Nah, orang yang model kanan tadi itu di tengah masyarakat itu sudah dianggap orang baik-baik nian, walaupun dia tidak sembahyang, tidak sholat. Yang sisi kiri tadi ibadah ritualnya baik tapi bermasyarakatnya agak kurang. Kita bukan lagi ngeceknya baik, soleh nian bapak. Nah, pertanyaannya apakah itu kebajikan? Bukan. Kalau orang yang sekedar baik itu kita anggap sekedar dia sibuk urusan ibadah, urusan sosial, urusan masyarakat itu tidak peduli. Allah sendiri yang membantah itu bukan kebajikan. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukan kebajikan kalau kamu hanya sekedar ngadap wajah ke timur ke barat. Ini simbol ibadah ritual. Kalau itu hanya sekedar fokus beribadah tanpa peduli dengan lingkungan di sekitar kita, itu belum baik. Baru Allah jelaskan syarat orang baik itu apa? 4. 1. Iman baik disimbolkan dalam ayat ini, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Rukun iman yang 6. Jadi syarat pertama kita jadi orang baik di mata Allah, iman dulu. Nah, makanya kalau ada manusia, kalau ada orang dermawan tapi tidak beriman, kebaikannya itu hanya sekedar sanjungan manusia di bumi saja. Di mata Allah dia tidak baik karena dia tidak beriman. Itu syarat pertama, iman harus baik. Syarat kedua, ibadah harus baik. Nah, ibadah ini 2. Ada ibadah ritual, ibadah makhdhah namanya. Puasa, salat, zakat, haji, zikir, baca Quran, umroh, itu kan ibadah ritual. Ada ibadah sosial, ghairu makhdhah. Tetangga nerima menantu. Habis salat subuh, ibu-ibu bawa pisau datang ke rumah tetangga, mulai dari habis subuh sampai jam 9. Nah, motong bawang sampai berair-air mati. Itu ibadah atau bukan itu? Ibadah. Bukan sembahyang saja ibadah itu. Itu sudah kategori ibadah. Nah, ibadah sosial namanya. Nah, jadi syarat kedua harus baik. Dua-duanya, ibadah ritual baik, ibadah sosial baik. Bahkan dalam ayat ini Allah mendahulukan ibadah sosial atas ibadah ritual. Dengan simbol kalimatnya dalam ayat ini yang dikatakan orang baik itu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fir riqab. Memberikan sebagian harta kepada karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibu sabil dan orang-orang yang membutuhkan. Ini simbol kepedulian sosial seseorang. Jadi syarat baik yang kedua, orang itu punya jiwa sosial, peduli dengan masyarakat itu lingkungan. Kalau ada kerja baik dia datang, ada kerja buruk dia hadir, datang musibah, datang ketika ada orang hajatan, terima pengantin atau akikah anaknya. Jadi secara sosial. Kemudian yang kedua, ritual juga harus wajib disimbolkan. Ibadah ritual itu wa qamas shalah wa ataz zakat. Ini simbol ibadah ritual, mengerjakan sholat, membayar zakat dan ibadah-ibadah yang lain. Itu yang ketiga. Imannya elok, masyarakatnya elok, dalam bersosial masyarakatnya elok, dalam bermasyarakat menjalankan ibadah ritual. Itu yang ketiga. Apakah cukup ini? Belum. Kadang-kadang kita temukan juga iman bagus, dalam bermasyarakat dia dianggap orang baik, dalam menjalankan ibadah bagus, tapi akhlak kurang bagus.
Yang keempat, akhlak harus baik. Disimbolkan dengan kalimat dalam ayat ini, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wa hina dharra'i. Jadi memenuhi janji ini simbol akhlak kepada sesama manusia, bersabar simbol akhlak kepada Allah. Kalau 4 unsur ini terpenuhi, iman baik, sosialnya baik, ritualnya baik, akhlaknya baik, walaupun dia belum haji, itu sesungguhnya orang yang mabrur, orang yang sampai pada puncak kebaikan, nanti langsung surga. Tapi kalau yang 4 ini ada yang tidak lolos, iman lolos, ibadah ritual lolos, kepedulian sosial lolos, akhlak nilainya oke, nggak lolos. Haji sudah 3 kali, belum mabrur. Justru orang yang tidak haji tadi, kalau empat poin ini lolos semuanya, baik semuanya, itulah orang yang mabrur. Mudah-mudahan kita semua, baik yang sudah haji, yang belum berangkat haji, bisa meraih predikat mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah. Billahi taufiq.